apa teman saya, emang salah ya aku pengen nyanyi doang gitu ya, ngibur orang gitu salah, tapi kenapa suaranya diginiin gitu. Ini tuh ketahuan yang pas ngaminin punya Ustadz, Ya. dia yang di dalam badan tuh yang ngaminin, yang ngomong gitu. Ngomong gimana? Ngomong suaranya memang dibuat kayak gitu. Dibuat kayak begitu. Maksudnya biar apa ya? Biar kamu nggak bisa Biar nggak cari bisa kerjaan, nyanyi, nggak cari bisa duit. kerjanya nggak nyaman. Nggak nyaman, pokoknya semua dibuat dihalang-halangin, usaha juga semua karirnya tuh dihalang. Alhamdulillah. Mbak Rindrin, bangun. Istighfar Mbak Rindrin. Istighfar. Istighfar ya. Alhamdulillah. Ya Allah. Kuatlah berdiri, nyeruduk aku aja kuat. Ibu-ibu, alhamdulillah, rabbil alamin. Dipegangin dulu. Saya baru tadi Pak Ustadz Tolong dipegangin aja dulu. duduk dulu aja, ya Pak Ustadz. Ya. Duduk dulu aja, nggak apa-apa. Kuat nggak? Kuat. Iya. Bisa ngomong nggak Mbak Rindrin? Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Bisa ya. Tadi Pak Ustadz sudah tahu, jadi ada dua sebenarnya yang paling kuat di Mbak Rindrin itu. Tadi ada harimau sama yang penari itu ternyata dari selatan. Yang mana? Nimas. Di saya. Yang mana? Yang nyeruduk saya. Nggak tahu itu Mas Robi. Ya Mas. Nggak tahu. Sabar. Kita nonton aja tayangannya. Tenang. Sekarang rasanya gimana, seperti ada yang lebih ringan gak? Allah Akbar. Ya udah, bahkan ada kuntilanak di dalam dirinya. Langsung saja kita panggilkan narasumber kita. Assalamualaikum Mbak, tepuk tangan semua boleh? Ya, sini, maju. Siapa namanya? Namanya Lia Wulan Sapitri. Panggilannya Mbak? Lia aja. Mbak Lia. Usia berapa Mbak Lia? 25 tahun. Usia masih muda, apa yang membawa harus bertemu dengan Pak Ustadz? Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kesini mau berobat. Asal mulanya tuh semenjak apa ya, badannya saya pribadi rentan banget kena yang namanya kayak guna-guna santet dan lain sebagainya. Hal ini dimulai dari SMP kenanya, cuman ketahuannya itu pas SMA. Ketahuannya rambutnya tuh kena kutu, banyak banget kutunya. Ribuan gitu, terus mukanya rusak. Dari SMA tuh sampai kuliah mukanya rusak dan sering jatuh dari motor. Jatuh apa namanya, anehnya tuh wajahnya aja yang selalu kena gitu. Lebih dari 3 kali itu pasti wajahnya aja yang maksudnya rusak, kena aspal, kena apa gitu. Ininya rusak. Iya wajahnya dulu waktu SMA. Oh dulu. SMA. Sering jatuhnya SMA. Pokoknya jerawatan aneh itu jerawatannya itu apa ya, sakit banget gitu Ustadz. Pedih, nahan besar gitu. Nah apa namanya, cuman sering berobat juga. Nggak ada yang mempan gitu, maksudnya orang bilang biasa aja tuh paling cuman apa namanya, ada yang sirik, kalau cewek tuh sirik, kalau cowok suka mungkin ditolak atau lain sebagainya, sakit hati lah ya. Intinya kayak gitu aja. Tapi setelah lulus kuliah itu reaksinya makin kelihatan Ustadz. Apa namanya, jadi males, pemarah, emosian. Terus sifatnya tuh beda-beda, kadang pendiam, kadang emosian, kadang lucu, kadang macam-macam gitu, tingkahnya kayak anak kecil lah, macam-macam kayak gitu. Jadi males. Terus udah lulus kuliah ini imbasnya ke kayak usaha, karirnya segala macam tuh kena imbasnya juga gitu. Ibu aja Ustadz yang ceritain. Kenapa? Ibu aja. Kenapa nggak mau cerita sendiri? Malu. Udah ceritain, kenapa? Kenapa takut? Gak tahu, takut. Takut sama siapa? Oh, Pak Ustadznya ganteng baik gini takut. Ibu aja. Takut. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluhannya apa aja? Katanya punya mah yang kronis, ya.
enggak kronis sih, maksudnya kalau di diagnosis dokter emang cuma mah aja gitu. Mahaja, udah berobat kemana aja sebelum ketemu Pak Ustadz? Banyak sih, soalnya ibu nih sibuk banget. Namanya ibu sih sering berobat yang ya begono-gono lah, yang kayak gitu. Itu sibuk banget, kalau dianya sih males. Soalnya setelah diobatin bukannya makin enakan gitu badannya. Parah. Paling cuma sehari 2 hari gitu, terus makin jadi nggak enak. Ketakutan lah, benci sama inilah. Benci juga nih kadang sama ibu, sering berantem. Dan sama, Sama orang tua nggak boleh nunjuk-nunjuk. iya maksudnya benci gitu. Jadi tingkah lakunya aneh gitu dan tangan tuh susah digerak, susah dikendaliin. Balia ini orang panggung, Iya, aku penyanyi. kelihatan. Hah? Banyak yang nggak suka di panggung ya. Iya, kalau kelihatan gak sukanya dari SMA sama kuliah. Banyak banget kayak persaingan antara prestasi sama yang gak suka. Kalau dari orang yang namanya kayak orang pintar gitu bilangnya gak suka karena wajah sama prestasinya. Pertanyaan Kak Robi, Gitu. kamu pernah nggak ke dukun masang-masang sesuatu? Nggak pernah. Itu lihat eranya tuh gitu. Bahkan pas nggak pernah aja dibilang gitu. Kadang mikir gitu, ya Allah emang salah ya punya kayak gini gitu ya. Kan ibaratnya nggak pernah ngapa-ngapain juga. Nggak pernah operasi. Yang kesel, sempet sakit hati banget. Bukan sakit hati, agak nyesek gitu. Jatuh, mukanya rusak, hancur setengah gini. Ibu yang, kasih sayang ibu tuh yang ngobatin. Obatin tapi dibilang operasi plastik. Sakit banget gitu. Pas butuh yang gak suka bilang, ih kok mukanya udah cantik banget operasi plastik ya gitu. Terus sedih banget padahal ibu yang bela-belain pakai air garam disembuh-sembuhin biar muka anaknya bisa ini lagi gitu. Padahal itu natural aja pengobatannya. Itu Ya. gak pernah apa-apa. Ya seharusnya nggak usah sedih lah kalau dibilang operasi. Jadinya kan jadi ingat perjuangan orang tuanya Ustaz. Gitu. Apa-apa. Harusnya bahagia, cuman orang kaya yang bisa oplas. Heeh. Oh berarti aku banyak duit gitu ya Pak Ustadz ya. Kayak gitu terus sedihnya Keluhan sih terberatnya itu. apa yang sampai Kalau harus suka bertemu Pak Ustadz? suaranya Ustaz. Sering hilang. Parahnya tuh sebulan ini setelah ngaminin yang punya Ustadz. Bener-bener gak ada sama sekali. Buat nyanyi susah. Nyanyi susah. Reaksinya tuh jadi kayak siluman ular, siluman kuntilanak, genderuwo, babi, harimau, macam-macam lah. Buset. Oh ya. Emang banyak banget gitu. Dan itu sakit banget di tenggorokannya sampai gak bisa ngomong gitu. Karena Ini suara begini karena sering kerasukan, teriak-teriak kalau kerasukan. enggak juga sih, pas semenjak kerjaan yang live jadi host, terus ngaminin punya Ustadz, makin kelihatan suaranya nggak ada. Sampai sekarang benar-benar sakit banget mau nyanyi. Padahal kan profesinya seperti itu ya Ustadz. Iya betul. Host juga ngomong gitu, jadi agak keganggu gitu. Dan sedih banget kalau ketika orang ada yang nyanyi tuh enak gitu, kitanya kayak gini tuh sedih gitu. Sedihnya tuh bukan karena apa, tuh emang salah ya, aku pengen nyanyi doang gitu ya, ngibur orang gitu salah, tapi kenapa suaranya diginiin gitu. Ini tuh ketahuan yang pas ngaminin punya Ustadz, Ya. dia yang di dalam badan tuh yang ngaminin, yang ngomong gitu. Ngomong gimana? Ngomong suaranya memang dibuat kayak gitu. Dibuat kayak begitu. Maksudnya biar apa ya? Biar kamu nggak bisa Biar nggak cari bisa kerjaan, nyanyi, nggak cari bisa duit. kerjanya nggak nyaman. Nggak nyaman, pokoknya semua dibuatnya dihalang-halangin, usaha juga semua karirnya tuh dihalang-halangin karena dia nggak suka kalau misalnya go istilahnya gitu. Iya, suaranya dia kayak Lucinta Luna ya, agak-agak. Mungkin enggak lah. Saya Setelah ini mau kita- tanya sama oh iya, Pak Ustadz. Mas Robi. Emang Lucinta itu penyanyi? Kan suaranya begini Pak Ustadz, gitu. Oh, Kayak ada saya nggak tahu sesuatu sih di siapa dia. tenggorokannya. Ya berarti kita diruqyah. Minta diruqyah berarti ya. Kamu kalau kayak sama pasangan gimana? Ada keganggu nggak? Iya jadi benci sama suami. Udah baru 2 sudah bulan. suami, mohon maaf, Iya sudah bersuami. 2 bulan ini baru nikah. Tapi ya itu perjuangan buat menuju pernikahannya tuh banyak banget halangannya gitu. Suami. Iya bahkan pas hari aja sempet pengen batalin aja nikah gitu. Waduh. Iya memang sifatnya tuh aneh-aneh. Tukang ngambek kayak gitu. Bilang Suka-suka aja. Nggak mau nikah ya udah nggak mau gitu. bilang sama Mas Robi nikah itu enak Mas bilang. Belum. Belum nemu. Belum Rasanya nemu. sih ada yang mau ditanyain nggak? Ini kayak paling speechless, paling lost words dia Pak Ustadz. Ini musuh dalam selimut katanya. Rasanya sih silakan. Ada komentar atau pertanyaan? Ya jangan Mbak, baru nikah aja udah minta bubar. Emang Memang efektifnya saya. Ketahuan Nggak deh. tahu, memang bawaannya tuh pisah, putus, cerai, pisah, putus, cerai, pisah, putus. Jangan amit-amit maksudnya. Gitu aja, kalau ngambek sedikit ngomongnya pasti itu. Pak Ustadz, analisa sementara dari Pak Ustadz ini ilmu sihir atau emang jin yang udah lama sih Pak Ustadz?
Ini kayak Mbak siapa tadi? Rin ya? Bukan. Lia, Lia, Pak Ustadz. Lia. Kayak Mbak Rin Rin tadi ya. Ya, kayak Mbak Rin. Jadi cuma kalau Mbak Rin memang ilmu di dalam tubuhnya sendiri. Kalau Mbak siapa namanya? Lia. Lia. Kalau Mbak Lia ini kan ada faktor lain. Mbak Lia dulu kan